Surat An-Nisa ayat 55. Materi yang kita kaji hari Ahad kemarin bisa dikaji ulang. Saya sudah kirimkan ke YouTube dan saya beri judul hati-hati ketika berdosa malah merasa baik-baik saja. Kadang-kadang ada seloroh atau ungkapan lah deneng kae ora salat ya sugih. Sing salat malah melarat baen, ora duit baen. Nah, itu perlu hati-hati karena memang Allah sudah menyatakan ketika seseorang sudah tidak mau lagi, tidak mampu diperingatkan, maka Allah justru akan, bahasa Jawanya, diloloh, ngono, dibukakan segala sesuatu, digampangkan. Sebagaimana kita tahu dalam sejarah, Fir'aun itu kaya, sugih, ya, berkuasa, atau meriang, kan berarti kan dibukakan kabeh ngono segeleme karepe. Ujung-ujungnya dilelepna. Ya, Fir'aun sempat ngaku, sempat ngomong ketika hampir mati, hatta idza adrakal gharaqu qala, ketika hampir dia sudah yakin dia sudah bisa nulungi, ngomong amantu bi rabbi Musa wa Harun. Lah nyono ki nek kowe nyong bukulah. Ya malaikat gemes blepokna senggawe. Ya wa alana wa qad siki kowe nang ngomong ket ganu ngapa? Dibutna ora. Ayo kan alana wa qad saita. Siki kowe nang ngomong kan gemian ora. Nah, itulah dari situ maka tadi disampaikan Allah akan memberi kesempatan menerima taubatnya seorang hamba sebelum nafas sampai di tenggorokan. Oleh karena itu ketika kita melihat ada orang yang salah, ya jangan kemudian dia bocah mesti dia wong mesti tekan akhirat elek terus. Ya. Ketika kita sudah dalam posisi yang baik, yang benar, juga jangan terlalu GR. Nyongong apik mestinya akhirnya husnul khotimah, belum tentu. Ya. Tapi kadang-kadang sifat kita manusia, ketika ada orang, dia lebih mudah menghakimi orang lain. Dia wong salah, dia mesti orang bakal main. Nauzubillah. Kita bukan Tuhan. Maka ketika kita ada mengatakan ada kayak orang bakal di ngapurani dosanya, justru kita yang tidak akan di ngapurani karena mengambil haknya Allah itu. Ya, kita betapa sulit memang ketika menerima sesuatu yang mungkin mengecewakan kita, lalu kemudian berpikir dia orang mesti orang bakal main akan mati ini juga. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, kita sebagai entah sebagai orang tua, entah sebagai teman, entah sebagai guru, sebagai murid, itu jangan pernah menghakimi seorang akan berakhir seperti apa. Itu bukan wilayahnya kita lah. Kita bisanya ya cuman memberikan saran, sebab khairul ashabi may yadulluka ala khair. Saudara, teman, orang tua, mbah, kakak, adik yang baik itu hanya bisanya menunjukkan. Perkara tidak mau, itu bukan wilayah kita. Kayak apa Nabi Nuh bukan memaksa, menasihati anak-anaknya, ayo kan anaknya ikut, tapi anaknya terakhir tidak mau. Ya sudah, kita pasrahkan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allah yang Maha Kuasa. Kalau saya sering ucapkan, ya Allah, ya Rabbas samawati wal ardh wa rabb kulli syai', anta akhidun binasiyatiha. Wahai Allah yang menguasai mengatur langit, bumi dan seisinya, Engkaulah yang memegang kendali seluruhnya. Aku mohon, nah itu mohon anakku dibuat soleh, tetanggaku dibuat soleh, istriku dibuat solihah, suamiku dibuat soleh dan sebagainya. Yang bisa menentukan, yang bisa merubah hanya Allah. Jadi kalau kita misalnya menasihati seseorang, mengarahkan seorang, kemudian kita mempunyai target, pokoknya kau itu berubah, itu akan capek sendiri. Bahkan Gus Baha, seorang tokoh yang kita kenal semuanya, udah hafal Quran sampai bahasaan kita dibuka yang apa, sampai memberikan sebuah statement pernyataan, kalau ada guru atau kiai atau pengajar kok tujuannya minterakan murid, gue guru goblok. Ya karena kita ingin murid kita pinter, kita ingin anak kita solihah, solihah. Tapi jangan targetnya itu. Targetnya kita menyampaikan, wa ma 'alaika illal balaghul mubin, wa ma 'alaina illal balagh. Kita tugasnya menyampaikan. Ketika belum berhasil ya jangan, "Wih, berarti jenengan salah sih, kamu harus enggak lah." Kita terus
prinsipnya ketika masih hidup ya terus berusaha. Awal kayak diceritakan dalam surat Luqman, bahwa soinal insan ya bunaya dan sebagainya lah. Jadi ini kadang-kadang kita jumpai sebenarnya kita sakit bukan karena orang lain, tapi anggapannya gara-gara kue, gara-gara kae. Nah, karena tugasnya kita seperti itu. Maka sebagaimana yang dibahas kemarin, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah bahwa tugas kita menyampaikan, dan kita tidak boleh menghakimi atau cara hakimnya memberi vonis. Oke, bocah mesti bakal berubah. Aku mesti ben husnul khotimah. Enggak boleh begitu, itu bukan wilayah kita. Wilayah kita adalah berusaha, ya kita belajar, dan jelas-jelas Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Yang bikin kita bisa ngerti, bisa paham ya cuma Allah saja. Kita cuma disuruh berusaha, berdoa dan tawakal. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan kajian kita. Sudah siap dimulai apa belum? Kalau belum ya nanti dulu. Barangkali mau sarapan dulu. Saya alhamdulillah sudah sarapan tadi jam 4. Sarapannya roti bolen dan nasi gawawi kayak loro sama kopi. Kita lanjutkan kajian kita ke surat An-Nisa ayat 56 57. Monggo dibuka sudah. 56 57. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Tanda pokoknya apa? Qaflam. Ya, kalau qaflam al-waqfu aula, lebih baik mandek. Tapi tang kita baik dulu short lah. Nah, ini memang pendapat lah. Jadi monggo kita ikuti saja yang berhenti karena ini memang cukup panjang. Kita baca sekali lagi. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Bedakan nus sod dengan nus sin. Ciri-cirinya bibirnya monyong, nus, klesin nus, biasa nus. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyadhuqul adab. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Qalqalah kubra ya. Innallaha kana azizan hakima. Innallaha kana azizan hakima. Walladzina amanu wa 'amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min
tahtihal anharu khalidina fiha abada. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. لهم فيها أزواج مطهرة لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. Sadaqallahul azim. Ini masih berangkaian dengan ayat sebelumnya. Kalau ayat sebelumnya kemarin bercerita kebanyakan tentang sifat-sifatnya orang Yahudi ya, yang sudah tahu sifat-sifat Rasulullah, sudah tahu ada kitab sucinya tapi dirubah-rubah, tidak percaya dan sebagainya. Maka disebutkan dalam ayat selanjutnya, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir. Orang-orang kafir itu ya, kalau makna kafir itu ada yang menerjemahkan mengingkari, ada yang menerjemahkan menutupi atau tertutup gitu ya. Jadi intinya di sini adalah orang-orang yang tidak percaya, lah orang tidak beriman. Jadi kafir lawannya itu beriman. Tetapi di ayat yang dulu-dulu pernah kita bahas bahwa dalam Al-Quran makna kafir intinya ada dua, atau jenisnya orang kafir ya. Satu, kafir yang kategori tidak beriman. Jadi ada juga pertanyaan, atau miuna bi ba'd kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kowe percaya maring sebagian ayat, sebagian lainnya orang buku. Tapi kita memahami bahwa makna kafir ada dua inti, yaitu pertama adalah orang yang tidak beriman atau gampangannya non muslim lah gampangannya ya. Yang kedua adalah orang beriman tetapi yang tidak mampu bersyukur, itu juga kafir. Maka kita ingatkan dulu ketika ada hadis menyatakan kenapa penghuni neraka kebanyakan perempuan, penjelasan Rasulullah adalah kunna yakfurnal ashir, kowe kafir maring keluarga. Apa maknanya? Tidak bisa mensyukuri, tidak bisa bersyukur. Buktinya ya karena digawe apik selama bertahun-tahun gara-gara kesalahan sepisan terus hilang kabeh. Nah, itu tertutup berarti lainnya, makanya mana itu. Nah, di sini yang dibahas innalladzina kafaru bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang kafir dengan ayat-ayat kami. Saufa nuslihim naro ay saufa nudkhiluhum. Akhbar ta'ala bima a'adahu lil kufratil fajrati minal wa'idi wal adabi syadid. Allah ini mengancam kepada orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke neraka naron adzimatan hailatan tashwil wujuh wal julud, akan dimasukkan ke dalam neraka. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Ay kullaman anshawat juluduhum
wahtaraqat ikhtiraqan taman badalna wujudan wa liyaduma lahum alamul adab. Setiap kali kullama dicat, nah ini ada yang di neraka itu api gampangannya. Setiap kali kulitnya julud dari jildun, kulit-kulitnya nadijat matang, dibakar jadi matang, sate ya matang. Tapi kalau lainnya dibakar ya berarti gosong lah gampangannya lah. Setiap kali kulitnya yang di neraka itu gosong matang, malah gosong. Badalna lalu kami gantikan juludan waroha dengan kulit yang lain. Liyadukul adab, supaya merasakan siksa, merasakan pedihnya siksa. Ini kajiannya bermacam-macam mengenai berapa lama, kayak apa. Nah, nanti jenengan bisa dicari di penjelasannya, misalnya yang kemarin saya contohkan Dr. Sarwat itu, beliau juga mengutip dari tempat-tempat lain. Misalnya ada yang menerangkan dalam tafsir Ibnu Katsir, setiap kali kulitnya hangus diberikan yang berapa kali itu? Ada yang dibilang 100 kali. Terus ada yang meneliti kenapa kok yang disebut kulit bukan daging loh. Ketika kita nyate pokoknya pertanyaannya gue daging wis matang apa urung, orang tangan kulitnya wis matang apa urung. Nah ini karena memang Al-Quran banyak menjadi inspirasi bagi orang-orang yang memang belajar, sehingga kadang ada timbul pertanyaan, oh dene kulit ya, oh dagingnya matang dibakar ya, misal awak-awaknya dicemplung nang kabeh di kuning sing bulat-bulat ya, narun hamiyah, dene sing disebut kulite, untuk dagingnya mana. Ada yang meneliti bahwa oh ternyata kulit itu adalah sempat saraf yang akan mengirim rasa sakit ke otak kayak gitu, kemudian terasa sakitnya. Di sini ada penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir misalnya dalam sanad hadis ini sudah harusnya ditambahkan fudel dari lain. Kulit mereka kembali seperti semula. Telah menceritakan kepada kami Nafi Maula Yusuf As-Sulaim Al-Basri dari Nafi dari Umar bahwa ada seorang lelaki membacakan ayat tersebut di hadapan Khalifah Umar, yaitu firman-Nya setiap kali kulitnya matang hangus kami ganti mereka dengan yang lain. Lalu Umar berkata, Umar bin Khattab, coba ulangi lagi bacaan kamu itu untukku. Lalu lelaki itu mengulangi lagi bacaan tersebut. Maka Muadz bin Jabal berkata, aku mempunyai tafsir ayat ini. Kulit mereka diganti 100 kali. Mateng ganti maning, bakar maning, mateng ganti maning, bakar maning. Kebakar setulit belarane kayak ngapa? Kita ketempelan rek apa ketempelan puntung rokok sakitnya ini. Kemudian ketika menjelaskan sampai 100 kali maka Umar berkata, ini ceritanya ada orang Yahudi yang masuk Islam waktu itu. Dia cerita bahwa di dalam kitab Tauratnya juga ada penjelasan seperti itu. Maka kemudian Umar berarti sama. Artinya kemarin kan dulu sudah kita singgung bahwa Allah menurunkan kitab-kitab yang lain sebelum manusia, sebelum Al-Quran. Ya sebenarnya sama kaitannya, cuman sering dirubah kayak gitu, tidak utuh lagi. Nah, jadi sekali lagi, setiap kali kulitnya matang, kulitnya gosong, Allah gantikan dengan yang kulit lainnya. Kemudian untuk bisa merasakan siksaan. Sampai ada yang menanyakan, dening diganti kalau kulit lain berarti apa kulit lain kok orang dosa ya? Ya ada yang memahami lah, pokoknya ya kulit sing gue tapi nang Gusti Allah digawe main-maning gitu lah. Wong selama puasa kan kulitnya dibakar semateng. Loh kita kan nggak bisa kalau kita misalnya manusia. Kalau ada kulit yang sudah gosong terbakar, paling paling kalau mau dibuat mandan, mungkin mandan itu bahasanya cangkok kulit diambilkan dari kulit lain yang sehat. Tapi di dalam badan yang sama lah. Itu istilahnya ilmu kedokteran macam-macam lah. Yang jelas
pedihnya kayak apa, enak nggak enaknya neraka, nggak enaknya sama sekali seperti apa. Gambarnya seperti itu. Innallaha kana azizan hakima. Sungguh Allah. Kalau disebutkan kana Muhammadun naiman, mau bengi ke Muhammad turu kayak nu biyen rok gitu. Tapi kalau memahami Al-Quran ini bahwa kana Allah azizan hakima, dari dulu Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Sampai tadi dijelaskan, biasanya kalau orang berkuasa ya, misalnya kayak Fir'aun itu kan berkuasa, itu kalau kuasa kok bijaksana kan jarang gitu. Kenapa? Merasa dia paling kuat ya, gembeleng gitu nih. Kalau ada orang merasa paling kuat, paling sugih, paling apa, biasanya gembelengan gitu. Iya, tapi kalau Allah ya nggak begitulah. Allah yang sekaligus, karena antara keperkasaan dengan bijaksana, arif itu bijaksana, itu suatu hal yang kadang-kadang dianggap bertentangan. Jadi umumnya manusia ini manusia kalau dia berkuasa merasa pinter, merasa sugih, merasa sehat, dapat itu ya duluman jahula gitu. Ya dolim ya, kadang yang merasa ya hanya bodoh sebenarnya gitu. Jadi kalau ada orang merasa paling pintar, gue orang bodoh. Ada orang merasa paling kaya, dia bodoh. Karena apa? Yang paling pintar ya Allah itu kan. Maka kita tidak boleh seperti itu. Nah, di sini dijelaskan gambaran orang yang di neraka seperti apa sengsaranya lah. Jangan sampai kemudian berniatlah paling-paling nang neraka nggak sedih lah. Bahkan ada ayat lain mengatakan wa kana yauman indallahi ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sedina menurut Allah itu seperti 1000 tahun. Padahal kita hidup di dunia paling-paling berapa tahun? Kita hidup dunia jarang yang sampai 100 tahun. Malah nang akhirat nanti kalau dia ada di neraka, satu harinya sama dengan 1000 tahun. Nah, ya suwe banget lah. Maka jangan pernah terpikir lah yang paling misuk dengan neraka lah, sedilan tok lah paling yang untuk akhirnya mlebu surga. Nauzubillah. Jangan sampai punya pendapat seperti itu. Ya udahlah, kita untuk ayat ini kita pahami betapa sengsaranya orang yang masuk neraka. Selanjutnya ayat selanjutnya, walladzina amanu wa amilus solihati sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha abada. Walladzina amanu, ay orang-orang yang beriman. Sekali lagi, manakala ada ucapan orang-orang beriman, kita termasuk yang mana gitu kan? Apakah benar-benar beriman apa sekedar ucapan toh? Karena dalam Al-Quran dijelaskan setidaknya ada berapa? 3 macam kenyataan orang yang merasa atau mengaku beriman. Yang pertama dianggap tidak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu ada. Naudzubillah, jangan sampai. Sebagian manusia ada yang mengatakan mengaku merasa aku ini beriman, tapi sama Allah utuh ora. Lah itu bahaya lah begitu. Tanda-tandanya apa? Antara lain ya anggar ngomong ngelomboni, anggar diberi percaya khianat, anggar janji bersulayan-ulayani. Tanda-tandanya antara lain. Tanda lainnya lagi, idza qamu ila sholati qamu kusala, anggar salat rasane beboh banget. Tangi tetangi lah buat temen ya. Yang ketiga tandanya, ketika ada urusan dunia sing menghasilkan semangatnya pol. Undang rapat di bagian PLT mesti teka. Tapi undang urusan akhirat alah. Hati-hati kita itu. Yang kedua, orang yang mau beriman sama Rasulullah juga ditolak. La taqulu amanah, aja ngomong beriman, ngomong bae nyong nembe berislam. Karena apa? Imannya urung tekan hati. Jadi belum sampai hati ya, jane sih ya percaya tapi masih belum sampai tel. Kita berusaha untuk sampai yang ketiga, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Ini orang yang ini yang dimaksud. Orang-orang beriman itu tidak lain adalah orang yang
percaya, beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, tidak ragu-ragu sama sekali, tidak ragu-ragu. Jere ngerko dia subuh lu apik timbang dunia sini, nyong percaya banget, nyong wis pokoknya nggak orang kau beli subuh rugi ketinggalan ya. Ya kainan dunia rugi. Aduh jangan maunya kebelet gara-gara kebelet ya. Makanya kalau yang biasa tang itu kebeletan, tangin aja sebelum ada subuh. Kan ada orang-orang, kalau saya kadang-kadang nggak mesti kebelet tuh, bareng-bareng bar diisi kang dhuwur dapat tukang ngisor ya. Tapi kan ada orang yang jenengan titeni dewek inyo lha pokok asal tangi jam 4 jam mesti kebelet ngisor dulu mana ngarep mburi pada metu. Lah kalau udah kebelet BAB bangunnya sudah aslatu khairum minan naum, aduh malah rampung wis komat umpamanya. Itu berarti kan orang yang yakin itu. Tapi kalau apa iya lah. Kok dia subuh jere tapi kok kayak Nora doalah gitu, bukan beriman sudah. Coba dapat dibilangin ajilu bis sholat, cepetan sholat cepet-cepet sholat cepet-cepet loh. Udah hayal al falah ya cepetan ayo sholat. Engkau tunggu nih waktu sholat itu jauh, kamu kurang sah gitu. Sholat subuh jam 5 mbok sah. Jam tengah 6 kan matahari urung metu ya sah kan. Bahasanya gue termasuk fawailul lil musallin ya kan. Ya berarti kan enggak yakin lah, karena apa? Sholat terbaiknya di awal waktu, mestinya kan begitu. Ini enggak ragu-ragu sama sekali. Enggak cukup begitu, wajahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim, berjuang bersama-sama. Ngemutaken putune menyat iki saged besok ayo menyat. Bareng-bareng. Jahadu itu maknanya bareng-bareng sungguh-sungguh berjuang. Mbok setiap hari kita perang itu berjuang. Perang paling abot melawan awake dhewe. Lha nggih mbok. Perang paling abot melawan awake dhewe, jihadun nafas niku. Duh, kayak menyata pora ya. Gue jajal kowe alarmmu dipasang telu we, jam 3:04, jam 3:04, jam 4 kurang seperempat. Enggane ping 3 mau dipateni tok ora menyat kebangetan. Kowe dibalik kalah karo belis jelas. Yo ngene seru ora kuwi budeg banget lah, pinggir kupingnya kena. Gampangnya nek ampun alarm setel seminggu moni, taruh pinggir kuping. Pateni itu mboten berbahaya ono mati kok HP-ne kok. Nek HP-ne kula nek ajeng tilem kula pateni. Makanya waya setelan alarm ngurup moni. Pinggir kuping ngene budeg ora kuwi ora kebangetan temen lho. Bahkan iki monggo jenengan praktek. Nek diniati umane iki bismillah ya lo ajeng sare pun makin iki nggih kudu nggih berdoane mawon tamat Quran nggih. Kul walau ping 3 maksude. Baca doa bismikallahumma ya bismika amut, baca kul walau 3 kali, baca sholawat 3 kali, baca Allahumma fil muslimin 3 kali dan sebagainya, terus malam ruqyah, Fatihah, qul a'udzu falaq, qul a'udzu nas, udah surah ayat kursi Al-Baqarah 105 Al-Baqarah niku bismillah lah muga-muga nyong mengiti gugat niku insyaallah niku dereng dimoni alarm wis ditangen nang malaikat. Gusti Allah maksud itu gari menyata apa ora lah. Iki butuh-butuh makanya jahadu bener-bener berjuang. Ulaika musiddiqun, itulah orang-orang beriman ini maksudnya. Orang-orang beriman maka disebutkan walladzina amanu janjane niki nggih umpamane Allah berfirman walladzina amanu sanudkhilu umpamane ora ana wa amilus solihati umpamane janjane bemin wis pun bener. Sing jenenge beriman yang mesti beramal soleh. Ora beramal soleh kudu beriman. Sebab apa? Al iman pertama atine mantap. Yang kedua tutuk kayak ngucap. Yang ketiga anggota badannya mempraktekkan. Ya berarti kan wis jelas niku beriman pe cukup. Tapi Allah masih tegaskan, ya beriman, ya praktek bener-bener ngambil sholihati. Gue nembe-nemben arti lebokna maring surga. Surga bisa apa wis ana sudah ada.
Cuma syarat masuk surga yang dimaksud Allah ini syaratnya mati dulu. Tapi orang oleh mati ini dewek, nah wala takdulah nanya selak main busuk nanya pati baiklah. Ya nggak boleh. Selak main surga. Sebab surga itu di surga itu nanti beriman apa orang lah. Nggak ada capeknya, orang nasi orang enak, orang nasi orang kepenak, wis jajan ngono lah. Surga itu. Tidak ada yang tidak enak, tidak ada yang tidak kepenak. Terus pokoknya enak kepenak tok lah. Oh ngerti anak teman iku ora gelem itu jan priwe lah. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha. Diterangkan dalam ayat ini surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para kalau kita makan misalnya kali lah, misalnya mampu kali lah, ya orang edi, orang gubernur. Tadi dijelaskan oleh Dokter Sarawati itu, ini ayat ini turun di kalangan para sahabat yang waktu itu di Mekah Medina, jangan sih mangga ke sana itu. Rekorasi kalian dalam pekaro teleskop panggur langit dengan nang daerah Mekah Medina, gue sungai kali ini karena pira, kayak apa kali ini beli. Indonesia, surga dunia Indonesia. Artinya bagi para sahabat digambarkan itu ya seperti yang menjadi kehayalan kita, sehingga makin ini dijelaskan umpamane Quran itu turune siki umpamane barangkali penggambarnya kok kayak kasih kadangan film Marvel. Marvel ini kayak sing superhero Amerika ngayal tok lah ya. Bisa pindah, bisa orang-orang kan lintas waktu. Tapi sekalipun ada penggambaran di Al-Quran tentang sifat-sifat surga dan neraka, khususnya di sini tentang surga, itu ada hadis qudsi yang paling tepat untuk kita pahami. Sebab kalau kita digambarkan atau memahami ngemben nang surga gue, ini sore anak kali susu, kali apa namanya madu, kali homer yang lezat diminum, nah kali malah kali apa pempes. Lewat buang sampah nang kali lah. Mau pinggir gini ya, di pendem deweknya apa sih? Ada sebagainya lah. Orang ekdi itu kan. Maka ada satu yang sangat mudah kita pahami. Ini kan hadis qudsi sahih mau diapalakan. Laqad a'dadtu li ibadiyas sholihin ma la ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara fi qalbi bashar. Itu yang paling tepat digambarkan. Sungguh sudah aku persiapkan wis dadi surgane bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh itu sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata. Itu yang ngerjakan dereng kali loh. Dia kayak orang gumuni. Enggak, bukan itu. Wala ainun wala udhun sami'at, belum pernah terdengar oleh telinga. Jadi jangan sampai jenengan arep korban, mana kok mikir lho sapi ngomong pitu mana kayak jare akeh wong lanang-lanang malah wadon dhewekan iki sing manggon dinyung kaya ngomong nang arep pecempet nang gone nang butut dadak kepriwe, bukan itulah yang jelas lah. Walaupun ada penggambaran di Al-Qur'an dan hadis tentang sifat surga yang jadi sungainya mengalir, bawahnya ada makanan-makanan dari burung yang lezat, dari buah-buahan, nah, itu bukan seperti itu persisnya. Karena Allah berfirman dalam hadis qudsinya, sungguh sudah aku persiapkan buat hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang pernah terlihat oleh mata. Lalu kita kalau manuk, loh kok manuk aja pernah kerungu, jadi manuk paling enak manuk apa lah ya pada buka ya kayak rasane enggak. Jadi belum pernah, bahkan belum pernah terlintas dalam pikiran hati manusia. Itu yang paling tepat menggambarkan surga. Jadi lebih dari yang kita bayangkan itu. Orang percaya mana aja dalam surga di situ lah, mau cerita. Ini mananya. Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di situ. Boten wonten bosone, bosen itu boten enak. Bendina ngomongane kaya gue terus ini bosen enggak. Di surga tadi untuk yang ayat lain mengatakan surat apa nih gue? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim al-malaikatu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun fiha ma tashtahi anfusukum. Di surga ini ku jenengan kepengen apa mawon niku tersedia.
batin dong ketersedia. Sampai-sampai ada yang mikir, ya kan nang surga nyong nang dunya nang seneng rokok kuliah nang rokok apa ora gitu. Kula nanti akan nonton sing taken. Sebab dalam ayat selanjutnya ini ada penjelasan lahum fiha azwajun. Bagi mereka-mereka di surga itu ada pasangan-pasangan. Bahkan ada disebutkan bidadari. Ya gue ngerti ngoten di bidadara apa ora. Kalau tadi pertanyaan pertama, nah nyong nang dunya nu seneng rokok nang surga nang rokok ya ana apa ora? Berjong kepen rokok uli apa ora? Ya uli. Tapi rokok terus disumet, Mbok. Nyebut rokok kan nang surga ora nang geni. Mana mun neraka nyebut rokok. Ada kelewean lah. Tapi penjelasannya bahwa di surga mau apa saja tersedia. Cuman pertanyaannya umpamanya di dunia lah gampangnya jenengan mendapatkan nikmat pilihan anak sing paling nyenengi apa gitu. Itu kira-kira kalau udah dapatnya yang paling nyenengi ya sing orang nyenengi orang pati ya kepengin lah kan gitu pemahamannya. Bahkan juga saya pernah bertanya dalam sebuah kajian, Ustaz, itu saya dapat pertanyaan dari istri dah. Kalau misalnya nanti suaminya dapat istri yang ini yang lain apa istrinya nggak pada cemburu? Nah, penjelasannya di surga itu nggak ada yang nggak enak, nggak ada yang nggak kepenak. Pertanyaannya nggak cemburu enak kamu betul Bu? Cemburu enak kamu betul? Ya orang enak berarti orang anak. Cemburu itu sakit hati gitu. Lah kesel banget rasanya bang cemburu, jangan cemburu lah. Lah orang surga berarti orang cemburu berarti. Niku loh maksudnya. Pokoknya di surga itu anane mung enak karo kepenak wis itu segala termasuk kebelet pipis kan ora kepenak. Ya berarti ora kebelet pipis terus niku lho maksudnya lho. Lha kok makan ngerti pipis lega berarti pipis anak ora kebelet orang ora pipis kepriwe. Ya bar pipis kan lega. Berarti ya apa ana pipis e. Lah wong kok kebelet yang nanya pipis kebelet disit ya. Berarti kebelet ora penak, aduh nyang krengeh. Ya berarti ora kebelet pipis lah. Mangan enak, berarti anak mangan ya. Mangan sing paling nyenengi ya enak. Ya kok masa-masa mangan orang ngising ya. Kadang mikir-mikir aja. Sampai dijelaskan sama Gus Bang, orang gumuni wong nang dunya yen jenengan lakon mangan ora pipis kok sangang bulan maning. Bendina mangan nang di nang otaknya biyunge, jar ora mangan apa. Cuman mangannya tidak lewat mulut. Jadi pemahaman seperti sampai di sini dijelaskan azwajum mutahharatun itu kajiannya sebutannya bagi laki-laki disiapkan bidadari-bidadari yang suci. Mutahharatun yang disucikan. Suci apa? Ya yang disemakan orang duwe sifat sing ora main, ora tahu pipis, tapi jelas ora lah. Ora tahu men, ora nifas. Lah berarti kowe mandul kabeh. Dunya, nang dunya kan wong wadon kok ora men berarti ora bisa duwe anak gitu kan. Ini bukan dunia kok akhirat. Sampai-sampai ada yang bertanya, lah itu misalnya ya kalau laki-laki kan disiapkan manja, kalau perempuan itu katanya kan nanti bisa masuk surga juga. Malah ada yang bilang di ayat yang lain bakal masuk surga wahai orang-orang beriman, masuklah surga kamu beserta keluarga. Karo anak putune sing soleh gitu lah. Kemudian nanti kan wong wadon anggaran abang boten bojone nganti ping 4 kepriwe gue mlebu surga kabeh karo sapang ben dipasangkannya gitu. Ah nggih wonten kok sing ngoten nanti bojo ping 4. Ping 4 soleh kabeh. Hah? Git contone wingi kancane Mbahung niku wonten ing Sedo. Mbahung kadang-kadang teng rumah sakit dikabari bojone kancane ninggal. Sekancane niku sakit nggih sempat diliki janjane ning kambuh malih akhirnya nilar. Niku bojone niku bojo ping 3 jere. Ana sing gara-gara bojo ping 3 apa ya dadi kene. Anu kepresi? Oh, bojo sing pertama ninggal. Nah, kan bisa soleh mau. Bojo maning kecelakaan mati. Ya berarti kan amun mikir, oh ngerti wong wadon bojo ping 4 berarti sing 3 kuwi ora soleh kuwi. Boten maksudnya nek ana wong wadon bojo ping bolak-balik tapi bojone saleh kabeh mlebu swarga kabeh lan kuwi nang kana dipasana karo sapa. Nah, itu ada yang berpendapat nembe nang surga gue bakal dipasangna karo bojone sing terakhir. Sing terakhir.
Mulane ini ada orang memahamkan. Mulane garwane Rasulullah, randane Rasulullah, ini pakai kaki, lemah-lemah si gadis menom-nom. Rasulullah niku antuke nikah, Khadijah kan umur 40 tahun. Aisyah malah 6 tahun baru 9 tahun. 6 tahun lah. Terus liyane nom-nom tua-tua. Pira umure? Pelajari, ana-ana bojo loro telu buat ngene kae karo nini. Aja tiru Rasulullah bojone sing nom-nom. Jadi pelajari gini, belajar berapa usia istrinya yang ditinggal meninggal ketika Rasulullah meninggal. Usianya kayaknya nggak ada yang umur 50 ke atas, ya 60-an nggak ada. Artinya ketika Rasulullah menikah sama istri-istri yang lain juga usianya itu usia lagi matang-matangnya. Ya randa sih randa, tapi umurnya masih muda-muda, 40-an, 50. Kok biasanya umat itu nggak ada umur lagi meluas-meluas, cerek, udah cerek. Biasanya gangguan suami istri itu yang paling berat itu usia 40 itu, yang digangguin dia dan sebagainya. Itu lagi-lagi menarik mereka sih, secara ekonomis mateng, mentalnya mateng. Itu ada yang memahami bahwa nanti di surga itu, karena makanya istri-istri Rasulullah tidak boleh menikah lagi. Jadi dikatakan nisa'u ummahatukum, istri Rasulullah itu adalah seperti ibu, kamu nggak boleh nikahi. Sehingga kalau misalnya ada laki-laki pas bahkan ketika Rasulullah masih hidup, kalau minta sesuatu harus jadi takbir supaya bisa menjaga masing-masing lah. Jadi ada yang menafsirkan bahwa nanti kalau seorang wanita beristri lebih dari sekali, maka ada yang berpendapat akan dipasangkan dengan suaminya yang terakhir dengan catatan sama-sama soleh, sama-sama masuk. Tapi juga ada berpendapat kok dipilih nasi yang paling main di swarga ngemben orang nawang elek main kabeh langka wong ini ayu kabeh enom kabeh kan pernah wonten riwayat seorang ini tak kenal Rasulullah nek kula niku beriman kula pokoke sholihah lah umure mun 7 tahun. Napa kula mlebet swarga? Jawabane terus nek teng swarga mboten nonton nini nangis niku nini niku. Lah nek kata niku lho nggih percuma Rasulullah anu teng dunya kula niku. Anu kadang Rasulullah glewen tapi glewene maton karena kita glewen kadang sing anu ora genah. Nek kan tadi saya bilang bukan nenek enggak masuk surga. Di surga nggak ada nenek mlebu surga tapi kono maning. Oh, orang gumuni. Sebab jangankan di akhirat, Allah tadi maha kuasa. Di dunia kan ada riwayat. Sinten sing anu ini dadi gadis malih. Oh, plus asli. Oh, plus dikeroknya, hidungnya dikerok lah jebulan ini kapan lo ketipu kowe. Ayo di dunia kisah nyata. Sinten sing ngoten ini dadi gadis mluwes maning. Sinten nggih? Wah, Titik Puspa. Oh, ya tetep ini ya. Gadis manis sudah berpuluh-puluh tahun tua. Garwane Nabi Yusuf. Supen Siti jenenge mau Jawa malah arep jadi Siti jere. Sinten bojone Yusuf? Zulaikha. Ketika Zulaikha itu ketika dia kemudian bermimpi bertemu bocah ganteng pol niku si Yusuf teh umur 4 tahun. Zulaikha pun siap nikah. Sing akhirnya Zulaikha nikah duluan dengan pembesar Mesir. Kemudian setelah tua nganti tua banget menjenengan saged anu lah nonton YouTube nonton penjelasan kisah cintanya Zulaikha. Kudu ngenteni nganti ini peot. Allah rubah lagi, Allah jodohkan dengan Zulaikha, dikembalikan menjadi muda lagi. Allah Maha Kuasa tanpa operasi plastik.
Ya, itu di dunia apalagi di akhirat gitu. Ya, maksudnya Allah Maha Kuasa lah. Jadi kalau misalnya tadi ada penjelasan dari Rasulullah, di surga tidak ada ini karena memang nanti akan kembali menjadi ya, di dunia saja masih bisa. Kalau Allah berkehendak. Jadi kehendak kekuasaan Allah tidak terbatas di mana. Lahum fiha azwajun mutahharatun. Jadi tadi dijelaskan bahwa bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kita ulangi lagi, kata beriman itu selalu digandeng dengan amal soleh supaya nanti juga kita memaknai bahwa tidak cukup seakan-akan kok percaya orang sih, seakan-akan beriman ngomong percaya tok gitu. Seakan-akan kalau kata-kata beriman berarti percaya. Tetapi dalam kita kajian-kajian akidah, iman itu unsurnya ada 3. Sebab ana wong sing meneng baik yakin tapi orang belum ngomong ana sing yakin ngomong tapi orang melakoni, itu belum beriman. Jadi al imanu tasdikun bil qalbi, atine mantep tidak ragu. Mulutnya juga mengucapkan. Sing paling penting nomor 3, wa amalun bil arkan, mempraktekkan. Gampangannya memang gini ki, ngerti sing jenengane salat jamaah ganjarnya 17 tikel. Ya mestinya kudune bagaimana kita jangan sampai kelewat jamaah. Bila perlu goleti siapa sih lah nyuruh salat juga. Ya, seperti itu, jangan sing penting bang salat. Enggak begitulah. Kita pemahaman yang berdunia be 17 ribu sejuta yang beli 17 juta. Padahal kita meyakini bahwa al akhirah khairun minat dunya. Kudunya lebih semangat. Itu dipraktekkan. Apapun lah ya ajaran Allah, karena prinsipnya berkali ini disampaikan ma'atakumur rasul fahuduhu, apa saja yang Rasulullah contohkan ikuti. Tidak usah mikir gue mbok ora wajib atau wajib. Mbok puasa tapi ora wajib. Ora apa-apa, mbok ora apa-apa. Mbok qobliyah baca ora wajib. Sing wajib itu wajib kabeh. Sing penting itu wajib bae. Ya memang ada hadis menanyakan bahwa Rasulullah bagaimana kalau saya melakukan yang Allah wajibkan dan meninggalkan yang Allah haramkan, tidak saya tambah-tambahi, apakah saya masuk surga? Ya, dengan catatan bahwa yang wajib semuanya makbul atau diterima. Tetapi ada hadis yang lain bahwa kalau yang namanya di hari kiamat nanti yang pertama dihisab adalah amalan yang wajib. Ketika ada sing wajib bolong-bolong, nah itu fungsi amal sunnah untuk menambahnya. Sehingga kita tidak boleh terlalu GR lah sing penting sing wajib-wajib kan ora wajib sing gue ya nyung ora usah nglakoni GR temen gitu. Lagian makanya para ustadz sekarang ketika mengajarkan hukum-hukum Islam yang diambil dari pemahaman kan ada nanti para ahli pikir al aslu fil amri lil wujub, asal perintah berarti ini wajib, berarti kudu wasrobu kue mangan karo ngombe nek ora berarti dosa wajib. Ya enggak begitu pemahamannya. Jadi pemahamannya adalah bahwa apapun yang Allah perintahkan pasti mengerjakannya mengandung kebaikan. Apapun yang Allah larang pasti mengerjakannya mengandung keburukan. Itu sehingga tidak kategorinya wajib atau tidak. Itu memang kajian ilmu fikih yang seperti itu. Sehingga ketika mengajarkan, oh berarti kalau yang sunnah memang ketika dikerjakan itu menguntungkan, mengandung kebaikan. Kalau tidak dikerjakan rugi. Aja ora apa-apa. Selama ini kan kita belajarnya pokoknya harus sing wajib dilakoni uli ganjaran, ditinggalna dosa. Angger sing sunnah dikerjakan uli ganjaran, ora dikerjakan ora apa-apa. Ora dosa. Kalau yang makruh ditinggalkan uli pahala, dikerjakan ora dosa. Kalau haram dikerjakan dosa, ditinggalkan uli ganjaran. Kan begitu pemahamannya. Nah, sekarang harus dirubah metode pemikirannya. Berarti yang namanya sunnah apalagi seperti ada barang siapa sholat berjamaah misalnya isya sama asar apa ya subuh sama asar sholat isya ya sholat sama isya sama subuh
kayak sholat sama suntuk ora turu beban blas. Orang masih terus suntuk, berarti ya kalau begitu jangan sampai ketinggalan sama Isya sama subuh. Barang siapa kok subuh berarti udah dunia lebih apik dunia seisine. Terus kok mau jangan tinggi itu lah, nyuwis lakon bisa rusak maning, GR maning. Ini amanu itu maksudnya seperti itulah. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah bimbing untuk menjadi orang-orang yang benar-benar beriman yang sesungguhnya berhak masuk surganya. Wa nudkhiluhum dillan dzulila, dan akan kami masukkan aidillan daiman la tansakhahu syams wala harum fihi wala baradun. Jadi akan kami masukkan kepada di bawah naungan yang selama-lamanya. Ya jangan kita memahaminya bahwa menurut nas-nas teks-teks yang kita pelajari tadi di surga cuman adanya enak dan tidak ada tidak kepenak. Enak dan kepenak berarti yang kepanasan kan bukan enak. Oh panas temen ya orang kepenak berarti orang panasan ini ku ademen ya orang kepenak berarti orang kademen itu niku pemahamannya. Pokoknya itu enak tok orang kepenak tok lah. Kalau di mahsyar dah kita pemahaman ada kelompok-kelompok yang memang lainnya pada kepanasan, kita tidak. Yang 7 golongan itu, maka harus salah satunya ada. Syukur-syukur ada pirang-pirang pilihan, harus hafal, harus dipraktekkan. Tapi kalau di surga prinsipnya yang kita pahami, walaupun banyak menggambarkan kayak gini, ada makanan ini, buah-buahan ini, kata kuncinya cuma satu, yaitu cuma ada enak dan kepenak. Jadi segala yang tidak enak, apapun jenisnya, apa gatel kan orang kepenak, ya berarti orang gatel lah. Keringetan orang kepenak, ya berarti orang keringetan lah, gambarnya kayak gitulah. Jadi jangan kemudian nanti lah bahasamu nang anak priwi ya, apa iyalah. Jadi kita yakini saja dengan pemahaman yang memang seperti itu. Barangkali itu yang untuk kajian hari ini. Intinya neraka isine mung ora kepenak tok karo ora enak, nek surga isine mung enak karo kepenak. Tentu kita ingin di sana yang mudah-mudahan kita diberikan pemahaman, tidak ragu-ragu dan berusaha sekuat-kuatnya, jahadu, bersungguh-sungguh, karena memang di dunia ini tempatnya ujian itu orang kepenak jelas. Jadi kalau yang kepenginnya kepenak terus ya jangan dunia. Di dunia tempatnya tidak enak, maka kita harus pandai-pandai supaya bisa caranya bersyukur dan bersabar. Kepenak alhamdulillah, agar kepenak ya bersabar. Sabar itu apa? Orang alualah. Ya Allah masanya udah tiba orang penak terus lebih kayak kiye, ya orang penak terus. Sing penak tanggane wae. Hidup cara wong Jawa orang bilang urip kowe wang sinawang. Tone kaya kepenak temen ya padahal sing nglakoni ya bumbuan. Beneran, jangan mau coba lah mau bisa merenungi dan merasakannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kiranya ada hal yang mau dipertanyakan, dipersilakan. Boten cekap nggih. Kita berdoa semoga Allah memberikan kita pertolongan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.